Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Untuk itu sebelum kami memulai semua aktivitas kami mohon kemurahan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya untuk membekali setiap langkah aktivitas kami dari pagi sampai malam hari ini nanti. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh dengan hati yang bersuka cita, pagi hari ini kami boleh bangunkan tubuh yang sehat. Dan mari Tuhan, bekalilah kami dengan kebenaran firman-Mu lewat ibadah Manarema pada pagi hari ini, sehingga setiap langkah aktivitas kami boleh tetap di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau pagi hari ini Tuhan masih berikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Karena pada saat-saat akhir ini hanyalah firman Tuhan yang mampu memberikan kekuatan dan pengharapan bagi setiap kehidupan kami, orang-orang percaya. Mari kita baca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-34 sampai dengan yang ke-37. Injil Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-34, demikian bunyinya. Nasihat supaya berjaga-jagalah. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu supaya seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajari bait Allah, dan pada malam hari Ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini kita melihat firman Tuhan berkata, jagalah dirimu. Yang bagian pertama, yang kedua, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini, berjaga-jaga dan berdoalah. Tuhan Yesus tahu bahwanya saatnya sudah tiba. Oleh karena itu Tuhan Yesus mengatakan, berjaga dan berdoalah supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging ini adalah lemah. Itulah yang tertulis di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41. Mari kita baca Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-41. Demikian bunyinya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ya, di sini jelas dikatakan roh itu memang penurut, tapi daging ini lemah. Kisah ini berbicara seputar Tuhan Yesus akan ditangkap. Oleh karena itu firman Tuhan pada pagi hari ini menegaskan kepada kita, berjaga dan berdoalah. Tuhan sangat tahu kondisi manusia yang sangat rapuh di dalam menghadapi kenyataan hidup. Tuhan Yesus tahu bila tiba saatnya Tuhan Yesus akan ditangkap. Mereka akan meninggalkannya dan diwarnai dengan rasa ketakutan. Ketika Tuhan Yesus ditangkap, semua murid-murid itu meninggalkannya. Ya, mereka diwarnai dengan rasa ketakutan.
Oleh karena itu, jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan di dalam Lukas yang tadi sudah kita baca, di sini dituliskan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Tuhan minta kepada kita agar kita semua ini sadar bahwa pada saat-saat ini, hari-hari ini, waktunya sudah dekat, di mana Tuhan Yesus pada saat ini sedang dicekam dengan rasa ketakutan, kecemasan yang luar biasa, karena Tuhan Yesus tahu beberapa hari lagi dia akan ditangkap. Penderitaan Yesus yang sangat luar biasa ini sudah diketahuinya dan tercermin di dalam kebenaran firman Tuhan ini, sehingga Tuhan Yesus dengan upaya maksimal ingin tetap menyelamatkan manusia. Di sini dikatakan jangan kita sibuk dengan kepentingan-kepentingan duniawi, ya, pesta pora dan lain sebagainya. Itu bukan satu jerat yang kita tidak sadari, tetapi semuanya itu akan menimpa penduduk di bumi segala kesulitan ini. Karena itu Tuhan mengatakan berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa, supaya kita beroleh kekuatan dan luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kita tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Berarti Tuhan menginginkan apapun yang terjadi dengan Tuhan Yesus, kita tetap teguh, kita tetap bisa berdiri dengan teguh di hadapan Anak Manusia, yaitu Yesus Kristus. Di sini Tuhan sudah tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu di dalam ayat ini dikatakan juga, pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, pada malam harinya dia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Di sana Tuhan Yesus berdoa, dan paginya banyak orang datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengar firman-Nya. Tuhan Yesus memberi bekal, memberi kekuatan kepada orang-orang percaya agar mereka, kepada murid-muridnya, agar mereka tetap teguh karena situasinya sangat tidak memungkinkan. Di sini kita melihat, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa manusia ini adalah orang manusia yang rapuh, sangat rapuh. Bagaimana kita mengetahui, bagaimana kita lihat segala kenyataan yang terjadi ini ketika Tuhan Yesus ditangkap, semua muridnya lari menyelamatkan diri, bahkan Petrus menyangkal di antara kerumunan orang banyak itu. Ketika Petrus ditanya, adakah kamu juga salah satu muridnya? Petrus mengatakan, aku tidak kenal dia. Dan Tuhan Yesus sudah mengetahui hal ini. Bahkan di dalam firman Tuhan dituliskan, sebelum ayam berkokok, Petrus sudah menyangkali aku 3 kali. Tuhan Yesus amat tahu dengan keadaan kondisi manusia. Oleh karena itu Tuhan Yesus sangat khawatir. Oleh karena itu dia mempersiapkan saatnya Tuhan Yesus menghadapi satu kenyataan, ditangkap, disiksa, dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan dosa saya. Semua murid-muridnya lari. Firman Tuhan mengatakan, roh penurut, tapi tubuh ini lemah. Tubuh ini lemah. Satu ayat telah kita baca di dalam 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat yang kelima. Demikian bunyinya, itulah sebabnya maka aku, kata Rasul Paulus, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Inilah yang dikatakan, yang dikhawatirkan oleh Rasul Paulus, ya, segala usaha kami nanti akan sia-sia.
Demikian juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu keadaan kita manusia. Oleh karena itu Tuhan Yesus dalam keadaan yang akan menghadapi satu kenyataan, Tuhan Yesus akan ditangkap, dan Tuhan Yesus tahu bahwa manusia ini akan lari, murid-muridnya akan jauh meninggalkan dia. Tuhan Yesus juga mengatakan, aku khawatir kalau segala usahaku ini sia-sia belaka. Aku khawatir karena itu Tuhan Yesus selalu membekali kehidupan murid-muridnya dengan mengajar di bait Allah, dengan mengatakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Karena itulah yang dapat memberikan kekuatan agar kita memiliki iman yang teguh, kita memiliki iman yang tidak tergoyahkan. Apapun yang terjadi, kita harus tetap sadar segala upaya yang Tuhan lakukan hanya untuk keselamatan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat begitu gigihnya Tuhan membela hidup ini. Tuhan memperjuangkan keselamatan manusia sampai mati pun di atas kayu salib. Dia sanggup menjalaninya. Tetap kita berjaga dan berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau pagi yang indah ini Tuhan sudah memberikan bekal yang begitu luar biasa bagi kami. Di dalam kami menghadapi satu kenyataan ketika Yesus akan ditangkap, dan bahkan Yesus ketika ditangkap, disiksa dan sampai mati di atas kayu salib. Berikan iman yang teguh bagi kami, satu kesadaran bagi kami. Apa yang Tuhan lakukan semua ini hanya untuk keselamatan kami umat manusia. Oleh karena itu kami amat bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu yang luar biasa ini, atas kebaikan-Mu, atas segala penderitaan-Mu yang Tuhan lakukan ini hanya untuk keselamatan kita. Ajarkan kami Tuhan tetap berharap kepada-Mu Bapa, karena segala rencana ini adalah indah. Segala rencana ini akan memberikan masa depan yang penuh pengharapan bagi setiap kehidupan kami orang percaya. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu yang sudah mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita semua boleh dikuatkan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan, yang menghadapi berbagai masalah Tuhan angkat segala permasalahannya. Juga Tuhan, kami berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami cintai ini. Tuhan segera lalukan COVID pandemi ini Tuhan dari muka bumi Indonesia. Tuhan pulihkan ke ekonomi bangsa Indonesia ini. Tuhan pulihkan semua rakyat Indonesia ini agar kami boleh hidup dalam penuh sukacita dan tak kekurangan satu apapun juga. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.